Assalamualaikum sahabat, kembali kita bertemu dalam podcast Bringin Talk, berpikir bergerak tuntas, sebuah podcast yang diprakarsai oleh Balitbang DPP Partai Golkar. Bersama saya Amir Agofur, hari ini saya didampingi oleh rekan saya Ayu Ningtyas Widari Ramdaniar. Mbak Ayu. Ngobrolin apa kita hari ini? Tias aja. Mbak Tias, ngobrolin apa kita hari ini? Kita akan membedah akar ideologi dari Partai Golkar, serta sikap pragmatisme Partai Golkar, serta bagaimana sih seharusnya reorientasi partai ini ke depan. Waduh, tema yang menarik tuh ya. Namanya berat dan menarik. Tapi alhamdulillah Suka kepo. Hari ini kita sudah hadir seorang narasumber yang saya kira pas untuk membahas, pas dan kompeten untuk membahas tema tadi. Telah hadir Prof. Ganjar Razuni. Selamat siang Prof. Alhamdulillah. Prof. Ganjar ini, Mbak Ayu, Mbak Tias, adalah Wakil Ketua Balitbang Partai Golkar, sekaligus juga akademisi di Universitas Nasional. Betul ya Prof ya? Betul. Guru besar ilmu politik ya, betul. Di Universitas Nasional. Apa kabar Prof. Ganjar? Baik, alhamdulillah sehat-sehat, segar dan bugar. Oh, alhamdulillah. Apa kesibukannya Prof. Ganjar hari ini? Hari ini saya baru pulang dari daerah. Tadi sempat mampir ke kampus bentar. Lalu saya memenuhi undangan Mas Gofur dengan Mbak Tias. Waduh, makanya hadir di sini. Kita yang berbahagia. Kalau sudah yang undang Bang Gofur sama Mbak Tias, saya harus hadir ini. Masya Allah. Terima kasih Prof. Ganjar. Mbak Tias, selain sebagai politisi, tadi kita sudah dengar Prof. Ganjar ini merupakan akademisi, gitu. Yang saya tahu disertasinya Prof. Ganjar ini itu membahas tentang Partai Golkar, sejarah Partai Golkar, ada keterkaitannya tentang sejarah Partai Golkar. Jadi sangat tepat kalau kemudian Prof. Ganjar membahas tema tentang membedah akar ideologi dan pragmatisme Partai Golkar. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan-pembahasan selanjutnya dan juga pertanyaan-pertanyaan tajam dari Mbak netizen, gitu kan. Kita ingin tahu tuh lebih dalam Prof. Ganjar terkait disertasi yang Prof. Ganjar sudah susun. Itu tentang apa, Prof? Bisa dijelaskan, Prof? Judulnya ya akar ideologi dan pragmatisme dalam Partai Golkar periode 1998-2019. Ini saya dapatkan dari Universitas Padjadjaran Bandung. Tapi saya perlu cerita sedikit, boleh ya? Boleh, silakan. Jadi awalnya saya itu terinspirasi oleh disertasinya David Reeve. David Reeve. Tentang Partai Golkar. Jadi kira-kira judulnya begini, Golkar Akar Sejarah yang Dihilangkan. Nah, itu ditulis oleh David Reeve. Sebenarnya itu ditulisnya tahun 83. Cuman pada waktu itu belum bisa terbit di Indonesia. Nah, David Reeve ini disertasinya dari Singapore University. Pada tahun 2014 saya diundang oleh mahasiswa saya, oleh himpunan mahasiswa jurusan ilmu politik, membuat kegiatan bedah bukunya David Reeve. Nah, saya diundang sebagai pembahas. Saya kritisi disertasi itu, disertasinya David Reeve yang sudah jadi buku, diterbitkan oleh Komunitas Bambu atau Kobam. Kobam. Nah, saya diberikan langsung itu bukunya oleh David Reeve dengan tanda tangan beliau. Memang saya sudah cukup seringlah mengamati Partai Golkar. Tapi dari situ saya terpanggil untuk menulis disertasi tentang topik itu, tapi saya dari sisi pendalaman. Jadi kalau David Reeve itu baru sebatas pada akar sejarah yang hilang, saya sudah menempatkan siapa ideologinya, siapa penggagasnya, siapa penggagas utama, penggerak utama dan pendiri utama dari apa yang disebut di era setelah reformasi itu Partai Golkar. Singkat cerita apa, Prof? Ya, saya dari studi saya yang sudah diuji 9 penguji dan kemudian beberapa kali
mulai dari proposal, kemudian hasil, kemudian tertutup, kemudian terbuka. Ya, dari disertasi ini salah satu kesimpulan yang menarik itu adalah bahwa penggagas utama, penggerak utama, dan pendiri utama Partai Golkar itu adalah Insinyur Soekarno. Wah, wah luar biasa tuh. Ini agak beda dengan mainstream umum. Iya betul. Begitu. Biasanya Di situ. Soekarno tuh identik dengan PDI. Ternyata Dengan Golkar. Golkar. Ya, jadi sekarang kalau kita mau lihat Golkar itu dari mana, gampang sekali lah. Golkar itu didirikannya atau tanggal lahirnya berdirinya itu tanggal berapa? Ya. Kan 20 Oktober 1964. Ya, Itu di masa siapa? Ya. Kan itu yang sederhana aja ini. Ya. betul. Di masa siapa? Presiden. Pak Harto di mana? Pak Harto belum apa-apa pada waktu Iya, itu. betul. Memang nama Pak Harto ada di dalam Sekber Golkar, Betul. tapi di paling bawah. Nah kan Bung Karno adalah sebagai ketua Dewan Pembina Sekber Golkar. Sekber Golkar. Ya waktu itu kan begitu dideklarasikan namanya kan Sekber Sekber Golkar. Golkar. Itu 1964 sampai 1968. Ya. Nah 68 sampai 78 ketua Dewan Pembinanya itu Hamengkubuwono ke 9. Oke. Baru 78 sampai 98 ketua Dewan Pembinanya adalah Pak Harto. Ya. Ya. Tapi perlu digaris bawah ya. Disertasi saya tidak menghilangkan nama Pak Harto. Betul. Ya. Pak Harto punya jasa di dalam membesarkan Golkar dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tetapi ide awal melahirkannya dari mulai gagasan sampai gerakan, karya intelektual sampai kemudian deklarasi itu Bung Karno dengan mengerahkan tentu berbagai selah orde yang beliau punyai dalam kerangka pada waktu itu secara institusi adalah mendukung konsep demokrasi terpimpin. Itu penjelasannya seperti apa, Prof? Sekber Golkar didirikan oleh Soekarno. Ya. Nah, lantas kemudian banyak orang mengidentifikasi Sekber Golkar itu adalah Presiden Soeharto. Soeharto ya. Ah. Ya Presiden Soeharto seperti saya katakan dalam disertasi saya pun itu jelas. Artinya peran beliau adalah membesarkan, menggunakan, membesarkan Partai Golkar dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Namanya manusia kan ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna, ada kekurangannya. Kalau Bung Karno itu mulai dari gagasan awal. Jadi pada karya Bung Karno yang berjudul di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi jilid pertama, ya, nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, Bung Karno itu sudah mensitir adanya golongan-golongan di luar daripada yang namanya partai politik. Nah, golongan-golongan itulah yang kemudian direorganisir, di engineering, ya, akhirnya menjadi satu yang namanya Sekber Golkar. Prosesnya panjang sekali. Ya. Nah, disertasi saya ini sebetulnya lebih kepada dari sisi ilmu ya, kalau ilmu itu ataupun dari sisi praktis juga membangun perspektif baru dalam memahami sejarah Partai Golkar. Dan juga asas, doktrin dan ciri dan doktrin Partai Golkar. Gitu. Kira-kira seperti itu. Perspektif baru ya. Kalau baru berarti kan ada yang lama. Oke. Ada yang lama. Oke. Nah, gimana? Silakan. Mbak Tias, sebelum saya serahkan ke Mbak Tias, saya ingin tanya ke Prof Ganjar. Prof, bisa dijelaskan barangkali, Prof, kenapa kemudian Bung Karno sempat berpikir untuk mengeksekusi Sekber Golkar ini? Maksudnya mendirikan Sekber Golkar. Jadi gini ya, Bung Karno itu sejak awal dalam membangun satu partai, beliau tuh ingin sekali sebetulnya partai itu tidak banyak. Ya, beliau mengatakan namanya partai pelopor. Negeri sebesar Indonesia ini diperlukan partai pelopor. Jadi bukan banyak partai. Oke. Nah itu tahun 32 itu gagal. Gagal. Nah, gagalnya terus kemudian 42 beliau mendirikan sebetulnya oleh Jepang ya, tapi beliau manfaatkan itu namanya Putra. Iya. Pusat Raga Rakyat. Begitu juga ketika setelah merdeka kemudian ada rapat pleno PPKI. Yang pertama memutuskan dibentuk Komite Nasional Indonesia. Oke. Yang ini pleno PPKI kedua. Ya. Yang kedua adalah dibentuknya PNI, Partai Nasional Indonesia. Bukan PNI Banteng Segitiga ya, bukan. Tapi satu partai nasional, satu partai pelopor.
Kemudian yang ketiga adalah dibentuknya BKR, Badan Penolong Korban Perang itu. Putusan 1 dan 3 jalan, tapi putusan 2 tidak jalan, ditunda sampai akhirnya panjang ini Oktober, November dalam tahun 45 lahirlah maklumat X. Wakil Presiden ya, 3 November 45 yang kemudian melahirkan banyak partai politik. Hanya ada 2 pendiri bangsa ini yang pikirannya kepada partai tidak banyak partai ya, yaitu tapi perlunya partai pelopor. Dia tuh hanya Bung Karno dan Tan Malaka. Mereka penganut tidak banyak partai. Tidak banyak partai, gitu. Tapi itu ditunda oleh para politisi pada waktu itu, sehingga lahir maklumat X 3 November 45. Bahkan lebih jauh dari itu, pada tanggal 14 November dibentuklah Kabinet Syahrir yang pertama, yang melenceng dari Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kan 45 itu presidensial. Presidensial. Walaupun saya mengerti ada sebabnya secara diplomasi, ya, diplomasi keluar dalam rangka membuat berjalannya perundingan-perundingan. Nah, dalam posisi itu golongan fungsional tidak mendapat tempat. Tapi ketika di dalam Komite Nasional yang pertama kali ya, berdasar Undang-Undang Dasar 45, itu kan di situ jelas disebutkan bahwa MPR itu terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat, utusan-utusan daerah, dan golongan-golongan yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, golongan-golongan inilah sebenarnya alternatif dari satu kekuatan baru ketika di era demokrasi liberal, partai-partai tidak berhasil menciptakan stabilitas politik, diukur dari 45 sampai 59 itu ada sekitar 15-an kabinet. Jadi kabinet tidak bisa bekerja. Karena itu Bung Karno melihat ini partai tidak efektif. Maka Bung Karno dalam suasana demokrasi liberal itu berusaha menghimpun kekuatan golongan fungsional sebagai pengimbang kepada partai-partai politik dengan mendirikan Dewan Nasional di tahun 52. Nah, Dewan Nasional inilah kemudian di dalam Dewan Nasional itu dibuat kriteria apa saja yang masuk golongan fungsional. Nah, kemudian disitulah golongan fungsional masuk dalam struktur negara, yaitu di dalam Dewan Nasional. Ini awalnya sekali Bung Karno melembagakan kekuatan golongan fungsional dalam struktur negara. Itu baru awal itu. Itu seperti itu. Sebagai pengimbang kepada kabinet yang dianggap kurang begitu efektif. Nah, lantas gitu. Dewan Nasional bertransformasi menjadi Sekber Golkar. Jadi itu? Dewan Nasional ini kemudian kan ini 52 ya. Kemudian ke tahun 57 Bung Karno mengkritik demokrasi liberal. Mengkritik lahirnya partai-partai yang bahasa Belandanya itu CV, NV, Firma. Jadi partai itu lekat kepada kelompok-kelompok tertentu. Firma itu gimana sih? Firma kan persatuan dagang. NV, CV. Itu dikritik oleh Bung Karno. Nah, itu kemudian melahirkan apa yang disebut dengan konsepsi presiden. 21 Februari tahun 57. Konsepsi presiden di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, di bidang politik, konsepsi presiden itulah yang kemudian melahirkan struktur bangunan daripada sistem demokrasi terpimpin hingga akhirnya terjadi dekret presiden 5 Juli 59. Dan dalam konsepsi presiden itu golongan fungsional mendapatkan tempatnya yang khusus gitu. Gitu. Nah, lantas yang Sekber Golkar tadi gimana? Nah, itu masih baru memasuki tahun berapa? Sebelum tahun 59, ya. 59 kemudian Bung Karno mengintrodusir golongan-golongan fungsional dalam bentuk Kosgoro, 10 November 57 dan lain-lain, banyak itu golongan fungsionalnya. Nah, kemudian diorganisir. Tapi sebelum itu Bung Karno juga membentuk namanya Front Nasional. Front Nasional ini yang diharapkan sebagai salah satu sebagai partai pelopor. Tapi masih ada partai di dalamnya. Nah, cuma golongan fungsional ditempatkan secara khusus. Artinya ada privilege gitu. Nah, dari situlah menuju ke 64 golongan fungsional itu diorganisir
oleh terutama atas perintah Bung Karno kepada Pak Yani dan lain-lainnya, ya kan instrumennya banyak itu, kan nggak mungkin beliau langsung sendiri, beliau kan bukan hanya presiden, pemimpin besar revolusi kan gitu. Nah 64 itu 20 Oktober deklarasi berdirinya Sekber Golkar. Oleh siapa? Ada 3 deklarator utamanya ternyata. Ini terutama generasi muda ini harus tahu ya, terinformasikan ini. Yang pertama deklarator utamanya itu 1 J.K. Tumakaka. J.K. Tumakaka itu adalah Sekjen Front Nasional. Nah ketua umum Front Nasional siapa? Bung Karno. Nah ini Pak Sekjen Front Nasional mendeklarasikan Sekber Golkar. Kan dari situ kelihatan alurnya itu. Iya. Oke, berarti Bung Karno tuh ketua umum Sekber Golkar pertama? Belum. Bukan. Nanti jadi Bung Karno ketua umum Front Nasional. Front Nasional. Ya. Kemudian yang kedua adalah Brigjen Juhartono. Brigjen Juhartono sebagai deklarator utama. Ya. Nah, saya cek ternyata Brigjen Juhartono ini adalah ketua tim penyusun wejangan-wejangan revolusi Bung Karno. Nah, yang ketiga Imam Pratikno. Nah, Brigjen Juhartono inilah yang kemudian menjadi ketua umum Sekber Golkar yang pertama. Brigjen Juhartono, orang Jawa Timur. Kemudian Imam Pratikno sebagai wakil ketua. Nah, si Pak Tumakaka, beliau tetap Sekjen Front Nasional tapi deklarator utama, dan beliau juga sekaligus adalah Menteri Negara. Jadi dari situ kan terlihat endorsementnya Bung Karno, ya, mulai dari gagasan awal, pengorganisasian sampai akhirnya terjadi deklarasi, dan bahkan Bung Karno dalam Sekber Golkar 64 sampai 68 itu adalah sebagai ketua Dewan Pembina dengan ketua umumnya adalah Brigjen Juhartono yang merupakan perwira sangat Soekarnois, sangat Soekarnois. Begitu juga Imam Pratikno. Itu baru tahap itu. Wah, menarik sekali ya. Yes ya. Iya. Kayaknya banyak yang belum tahu nih. Iya, saya juga baru dengar. Ada lagi mau saya tambah ya, boleh ya? Silakan, Tambah ya. Nah, pada saat terjadi dekret presiden 5 Juli 59 kan dibentuk MPRS. Dibentuk DPR GR, tidak melalui pemilu. Itu Angkatan Darat setuju. Memang usul Angkatan Darat tidak usah pemilu. Kenapa? Sebab kalau diadakan pemilu pada saat itu hampir pasti yang menang nomor 2 itu adalah PKI pada waktu itu. Jadi tidak diadakan pemilu, kemudian dikumpulkan sesuai representasi dari perolehan suara pada pemilu 55. Nah tahun 60 ada partai dinyatakan sebagai partai terlarang, Masyumi waktu itu ya, dengan PSI. Nah golongan Masyumi dan PSI yang sudah tidak ada dalam MPRS inilah, disinilah kesempatan Bung Karno memasukkan golongan fungsional lagi sebagai pengganti dari representasi dari jumlah Masyumi dan PSI, sehingga golongan fungsional itu di MPRS menjadi besar sekali. Berapa, Prof? Ingat nggak, Prof? Saya angka-angkanya ada, tapi saya nggak mau bicara angka nanti. Yang jelas MPRS itu nanti bisa dicari datanya MPRS ya, itu mayoritas itu golongan fungsional karena MPRS itu terdiri dari DPR GR, utusan daerah-daerah, dan ditambah dengan utusan golongan-golongan. Gitu. Waduh, luar biasa. Besar. Ya, menarik, Prof. Itu sebelum deklarasi Sekber Golkar, proses itu di dalam MPRS dan DPR GR. Jadi benar-benar Bung Karno itu nuntun golongan fungsional. Ini tempatnya sini ya. DPR GR, tempat sini MPR, dikasih jalan, ini MPRS ya, sudah, ini dalam struktur negara. Nanti dalam masyarakatnya itu dengan setelah orde ada Kosgoro, ada MKGR, Soksi, menuju ke berapa? 64 itu deklarasi. Dan Sekber Golkar itu adalah anggota Front Nasional. Anggota Front Nasional. Lalu ketum Sekber Golkar itu menjadi wakil sekjen Front Nasional. Wakil Sekjen 1, Pak Brigjen Juhartono. Lalu Pak Imam Pratikno menjadi Wakil Sekjen 2 di dalam Front Nasional. Nah, yang menarik nanti ada ini cerita. Prof, menarik soal sejarah tadi. Cuma pertanyaan terakhir saya, Prof, terkait disertasi sebelum nanti saya serahkan ke Mbak Tias. Bagaimana kemudian Soeharto berperan dalam Sekber Golkar? Membesarkan
Sekber Golkar. Ya. Jadi sebenarnya ya kalau dilihat dari runut proses dari mulai gagasan, kemudian institusionalisasi pelembagaan dalam struktur negara, kemudian pengorganisasian dalam struktur sosial politik, itu peran Bung Karno di situ jelas merupakan sangat utama. Karena setelah Bung Karno dari luar negeri, dari RRC, dari Soviet dan lain-lain pulang, ini saya mundur sedikit ya. Bung Karno itu terinspirasi bagaimana membangun kekuatan golongan fungsional. Dipanggillah namanya Profesor Djoko Sutono, pendiri Fakultas Hukum UI. Ini yang cerita ke saya, tokoh senior Golkar, namanya Pak Utoyo Usman. Saya wawancara, saya dipanggil, kata Pak Utoyo, oleh Profesor Djoko Sutono, sini kamu, bantu saya dapat perintah dari Bung Karno. Bagaimana ini untuk mengisi, ternyata ini kekuatan politik tidak hanya partai, nggak bisa ini, lalu dibangun seperti apa. Nah itu Pak Profesor Djoko Sutono dibantu Pak Utoyo. Ini Pak Utoyo yang menjelaskan kepada saya dalam wawancara, dalam rangka disertasi saya. Nah di situ kan kelihatan dari penjelasan itu, dan Pak Utoyo adalah pelaku sejarah. Ya, jadi sumber primer, sumber primer ini bukan sekunder gitu. Nah begitu sampai terjadi deklarasi yang saya sebutkan tadi itu. Tapi Bung Karno kan mendorong masuknya golongan fungsional itu ke dalam struktur-struktur negara. Gitu. Nah, cara pertanyaannya tadi, bagaimana membesarkan? Soeharto membesarkan Golkar. Jadi gini. Membesarkan Sekber Golkar. Waktu awal-awal Pak Harto itu menjadi presiden, ya, Pak Hatta itu datang ke Pak Harto untuk mendirikan satu partai baru, namanya Partai Demokrasi Islam Indonesia. Itu gagasan Pak Hatta untuk mengakomodir ex Masumi dan kelompok-kelompok yang kira-kira seaspirasi. Tapi oleh Pak Harto ditolak. Kata Pak Harto, ini tidak sesuai dengan semangat penyederhanaan partai dan keormasan. Akhirnya nggak jadi itu. Ini bisa dicek di dalam buku Bung Hatta Menjawab, terbitan Yayasan Idayu, wawancara Bung Hatta, ya, situ ada. Jadi, nah kemudian ternyata Pak Harto setelah menolak itu, Pak Harto malah mendirikan Parmusi, Partai Muslimin Indonesia, dengan Kepres nomor 78 tahun 68, menggantikan Mas Yumi itu ya. Nah, diharapkan seperti itu, walaupun tidak semua Maksumi menerimanya, terutama yang garis agak keras. Nah, garis lunak bisa menerima Parmusi. Nah, karena Pak Harto butuh basis sosial, ya, di luar militer. Jadi kan Maksumi. Jadi Pak Harto pada saat itu dalam beberapa buku yang saya lihat berada di persimpangan jalan. Ini mau pilih Maksumi atau apa yang lain sebagai basis sosial. Selain militer, tapi kan tetap perlu basis sosial. Nah, akhirnya dengan masukan dari berbagai kelompok Intel, Angkatan Darat, merekomendasikan untuk Pak Harto mengambil Sekber Golkar. Maka dilakukanlah apa yang disebut dengan desoekarnoisasi Sekber Golkar. Nah, dengan menampilkan melalui satu Opsus ya, ini sulit dijelaskan ya. Opsus sehingga Maijen Suprapto Sukawati menjadi ketua umum yang kedua, yang nanti akan memasuki pemilu. Tapi yang menarik di sini, 3 orang itu yang deklarator utama itu dipenjarakan. Oleh, ada yang tanya ke saya, dipenjarakan Bung Karno, bukan Bung Karno menjarakan, ya menjarakan ya rejim baru di bawah pimpinan Pak Harto. Pak JK Tumakaka itu 5,5 tahun baru bebas setelah pemilu. Pak Juhartono 3 tahun, Pak Imam Pratikno 2,5 tahun dipenjarakan. Itu karena dianggap dekat dengan PKI. Bung Karno. Ya, minimal dengan Bung Karno. Kan begitu. Nah itu saya datang ke rumah, bekas rumahnya Pak Tumakaka setelah keluar dari penjara, di Jalan Bangka. Saya ketemu dengan tetangganya yang menemani Pak Tumakaka itu.
Jadi saya tanya, namanya Pak Bagio kalau nggak salah, ada di disertasi saya. Bapak tahu itu? Saya tadinya nggak tahu. Pak Tuma Kakak ini siapa? Tapi dari perilakunya, omongannya, saya yakin ini orang besar. Itu baru keluar dari penjara. Ya. Keluar dari penjara. Gitu, keluar dari penjara. Selama 5,5 tahun. Setelah selesai pemilu 71. Keluar. Terus lama-lama orangnya santun. Ini saya yakin ini bukan sembarangan. Ini orang besar ini. Akhirnya satu hari saya jadikan ketua panitia 17-an. Wah, senang sekali beliau. Di situ saya baru tahu ternyata beliau itu mantan menteri. Tinggalnya di rumah yang gang kecil. Kalau sepeda motor 2 lewat itu nggak cukup. Jalan Gantian. Bangkas. Dan saya udah ke sana. Nah, itu. Jadi, dalam proses itulah kemudian dilakukan apa yang disebut dengan desoekarnoisasi. Baik berupa orang, organisasi, ataupun ajaran, ya, pandangan. Nah, pada saat itulah memasuki pemilu 71. Ada yang menarik. Mau saya ceritain nggak nih? Iya. Boleh? Singkat, Prof. Singkat aja. Singkat aja, Prof. Pak Sarwono cerita ke saya. Pak Sarwono gini. Oleh Kodam Siliwangi, beliau ditawarkan jadi caleg. Tapi beliau nggak mau. Suruh milih. Lo mau jadi caleg atau mau masuk penjara? Sebagai aktivis Gemsos kan? Gemsos. Gitu. Tanya-tanya ke teman-temannya, akhirnya beliau milih jadi caleg. Udah lo pilih aja jadi caleg, belum tentu jadi juga. Yang penting nama lu masuk, udah lu aman. Caleg Sekber Golkar. Iya, Sekber Golkar kan waktu pemilu 71 bukan Golkar, masih Sekber Golkar. Akhirnya saya ikut. Aduh katanya, musibah ini, saya kepilih. Dapat, waduh. Cita-cita saya itu ingin jadi guru besar ilmu lingkungan. Akhirnya nggak kesampaian sampai sekarang. Beliau bilang gitu. Nah, jadi saya dapat cerita tentang Pak Juartono dan lain-lain tadi itu dari Pak Sarwono. Itu Mas Sar yakin ya? Ya, saya kan lihat, saya saksi. Gitu. Ada rekamannya yang disampaikan oleh Pak Sarwono. Dan waktu itu para petinggi Sekber Golkar pun tidak yakin kalau akan dapat 62,80%. Pada pemilu pertama. Pemilu 71. Kata mereka gini, paling juga 49%. Termasuk Pak Murdopo, bendahara dulu mengatakan paling 49%. Nggak taunya 62,80. Karena 3 hal. Yang pertama adalah operasi khusus waktu itu ya, militer. Yang kedua operasi khusus birokrasi. Yang ketiga ini dalam disertasinya Harold Cruz, yaitu suara dari mantan atau pendukung PKI yang dibebaskan, diselamatkan. Jadi kamu pilih Golkar nanti selamat, nggak usah dikirim ke mana, ke buruh atau dan lain-lain. Jadi ada rekayasa waktu itu dari bekas PKI untuk mendukung Sekber Golkar. Untuk menambah, kalau enggak dapat 62,80%. Yang ini ada di disertasinya Harold Cruz, pengamat militer Indonesia. Luar biasa. Kalau yang tadi dari Pak Sarwono saya dapatkan wawancara. Jadi kesimpulannya di disertasi Prof Ganjar itu Soekarno yang mendirikan Sekber Golkar. Dari gagasan dulu. Dari gagasan sampai kemudian gagasan, gerakan, pendirian. Nah, lantas Soeharto yang membesarkan. Ada masa pancaroba. Transisi tadi terjadi di Soekarnoisasi. Pak Maijan Suprapto Sukawati mimpin Sekber Golkar. Masuk pemilu 71 62,80%. Tapi sayangnya Pak, tidak lama setelah itu Pak Suprapto Sukawati meninggal dunia. Jadi beliau tidak menikmati hasil kerja menangan itu. Tuh, nah, tapi setelah pemilu 71 itulah orang-orang tadi, 3 tokoh tadi dibebaskan. Nah, barulah Sekber Golkar itu mengadakan munas yang pertama ya pada tahun 73 sehingga lahir menjadi Golkar. Dengan ketua umumnya Amir Murtono 2 periode. Tapi ketua Dewan Pembinanya dari 68 sampai 78 itu Hamengkubuwono 9. Pak Harto belum duduk langsung. Pak Harto baru duduk setelah 78. Gitu. Sebagai ketua Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina. Oke, Prof Ganjar, saya kira menarik
ulasan tentang disertasi Prof. Ganjar walaupun secara singkat paling tidak memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana Partai Golkar didirikan. Nah sekarang selanjutnya saya serahkan ke Tias nih. Kalau Tias sih sebagai netizen ya Prof ya, nggak usah. Gimana? Mumpung masih deket ya, saya nanya sekitar Orde Baru aja nih Prof. Jadi sebenarnya gimana sih Golkar itu mengartikulasikan nilai-nilai ideologi pada masa kekuasaan Orde Baru? Ya gini ya. Jadi sebenarnya saya bicara akar dulu ya. Jadi akar ideologi Golkar kalau dilihat dalam buku tentang doktrin, ya, kemudian ciri karya kekaryaan itu kan satu kata aja, yaitu gotong royong. Gotong royong. Ditarik lagi ke yang lebih dalam lagi, itu Pancasila. Pancasila itu konstruksinya kan bukan diperas ya, tapi konstruksinya. Panca kan 5. Nah, diringkas, ya. Bukan diperas ya, saya diringkas. Diringkas dia Trisila. Trisila itu apa? Yaitu 1, sosio-nasionalisme. Kemudian sosio-demokrasi. Demokrasi yang berwatak sosial. Yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau itu boleh diringkas lagi, satu kata, gotong royong. Itu kan intisari dari Pancasila kan itu. Nah sekarang ya, dari buku tadi satu-satunya kekuatan politik yang sejak awal berdirinya menempatkan Pancasila sebagai asas itu hanya Golkar dari awal. Nggak pakai nanti-nanti ya, jadi langsung. Ya, tapi tidak ada kata ideologi, disebutnya asas. Asas Partai Golkar adalah Pancasila. Kemudian ciri khusus karya dan kekaryaan. Anti kepada inklusivisme, eksklusivisme, anti kepada eksklusivisme, saya ulang. Kemudian juga intinya adalah karya dan kekaryaan. Yang kalau diteruskan lagi dalam bentuk doktrin. Doktrinnya kan karya siaga, gatra, praja. Karya siap bekerja, gatra itu pemerintahan, karya siaga siap. Jadi selalu siap untuk bekerja di dalam pemerintahan untuk mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara. Selalu siap. Jadi nggak ada itu talenta Golkar itu oposisi nggak ada. Nggak ada. Betul nyambung. Nah, jadi gini, akarnya itu sebenarnya adalah Pancasila. Kalau bicara Pancasila nanti jadi panjang nih, tapi singkatnya ya. Yang mempidatokan ini bisa perdebatan panjang, tapi saya mau katakan ya, yang secara mempidatokan Pancasila, menjawab pertanyaan Ketua Rajiman BPUPK waktu itu kan Bung Karno, 1 Juni. Jadi kalau mau tahu Pancasila itu apa, konstruksinya, zat-zat yang terkandung dalam Pancasila, ya baca 1 Juni. Lalu disempurnakan sampai rumusan dan sistematikanya ada di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 45 dengan 5 sila itu. Tapi intisarinya sebenarnya kan gotong royong. Sama kalau kita kitab suci Al-Quran yang begitu panjang, surat-suratnya itu sederhananya kan ada satu, di mana? Di Al-Fatihah. Iya. Gitu. Betul, Prof. Jadi nggak ada gen oposisi di Golkar. Jadi nggak ada gen oposisi ya. Nggak ada. Jadi karena tadi mulai tadi gotong royong, ideologinya asasnya Pancasila, ciri khususnya adalah karya kekaryaan, ya, kemudian doktrinnya karya siaga gatra praja. Nggak ada gen oposisi. Itu clear. Oke. Prof, ini banyak anak muda yang bilang nih Prof, ini anak muda nih Prof. Katanya Golkar itu tuh kuat jaringannya, tapi kosong narasi ideologinya. Apakah memang dari awal itu Golkar itu pragmatis atau terlalu nyaman dengan kekuasaan, Prof? Jadi begini ya, Pak Harto itu sebetulnya dalam sistem pemerintahannya itu meneruskan prinsip demokrasi terpimpin. Maka ada bukunya Roy Janis, Soeharto, murid ajaran politik Soekarno. Nah, hanya saja ada perbedaan.
Kalau Pak Harto tidak ideologis, kalau Bung Karno ideologis. Ya, jadi agak keringnya di situ. Ya, Pak Harto kan bantuan Barat terlalu banyak, ya kan, AGI dan lain-lain. Saya nggak usah masuk ke sana lah, ya banyak. Jadi ideologisnya agak kurang, isinya. Jadi pertanyaan tadi itu betul. Ya, jadi agak kering ideologinya. Bahkan Pancasila sendiri itu pun deideologisasi, dikecilkan, dia hanya menjadi butir-butir pedoman perilaku pribadi. Padahal harusnya Pancasila itu menjadi jiwa dan ruh dari semua kebijakan. Dan ini salahnya negeri ini selama bertahun-tahun menganggap bidang ideologi itu adalah bidang tersendiri, sama dengan ideologi politik, ekonomi, dan seterusnya. Padahal ideologi itu adalah super sektor. Dia harus menjiwai ekonomi, menjiwai politik, menjiwai pariwisata, menjiwai pertambangan, menjiwai yang lain-lainnya. Di atas. Iya. Tapi tidak, selama di masa Pak Harto ideologi itu sendiri, bidang tersendiri gitu loh. Nah di situ perbedaannya. Sehingga terjadi proses pengeringan ideologi. Itu yang saya sebut dalam tulisan saya sebagai deideologisasi Pancasila. Jadi Pancasila sebenarnya ideologi. Itu cuma dikeringkan. Iya, mungkin kita masuk ke reformasi dan Nah, transformasi. Agak maju kali ya. Boleh Nggak sih? Boleh dong. Jadi setelah Ini kan backgroundnya dulu. Iya kan, background tuh udah kita agak move on sedikit ya. Jadi setelah tahun 1998 pasca reformasi itu, Prof, publik itu kan menuntut keadilan, anti korupsi, supremasi sipil gitu, Prof. Tapi di hari ini tuh publik justru malah melihat partai politik justru malah dikuasai oleh oligarki. Nah, Prof, apakah Golkar ini mereformasi diri atau sekedar menyesuaikan diri? Jadi sekarang ya ini santai aja ya kita ya. Jadi saya belum langsung menjawab pertanyaannya. Jadi gini, dalam sistem pemerintahan modern sekarang ini ada namanya state. State itu negara. Kemudian ada society itu masyarakat. Ya, mulai dari partai politik sampai saudagar itu adalah society. Kemudian market, pasar. Nah, 3 kekuatan inilah yang berproses dalam kehidupan negara modern. Nah, di era Pak Harto, negara kuat, society tidak kuat. Society termasuk saudagar tunduk kepada negara, pada penguasa. Pasar juga begitu bahkan. Jadi atur. Tapi setelah reformasi terbalik. Negara tunduk. Negara tunduk kepada society. Negara tunduk kepada saudagar. Negara tunduk kepada kekuatan ekonomi. Dan kekuatan ekonomi masuk ke dalam struktur negara. Dulu di era Pak Harto kan, kalau lu pengusaha, ya udah lu pengusaha aja, nggak usah ikut-ikut politik. Kalau sekarang kan, ya pengusaha iya, politik iya. Betul. Dan yang aktivis itu kesingkir, kan gitu, tersingkir. Jadi ada proses pembalikan. Nah, di masa Bung Karno, hubungan antara ketiga itu relatif seimbang. Pak Harto, negara yang kuat, gitu. Nah, pas masa reformasi, society-nya yang lebih kuat daripada negara, gitu. Nah, oleh karena itu maka, apalagi didukung dengan sistem banyak partai dan keuangan partai sendiri, itu kan sangat minim dari negara. Ya, tidak seberapa dibandingkan dengan kebutuhan partai. Sehingga di masa Pak Harto itu ya walaupun dikritik monolitik, tapi kaderisasi itu jalan. Nah, kaderisasi jalan. Tapi waktu itu kan di Golkar itu ada jalur A, ABRI, jalur birokrasi, jalur Golkar. Nah, yang kuat kan di A sama B-nya. G-nya kurang. Nah, setelah reformasi kan A-nya lepas. Tinggal G sendirian ini. Nah, G sendirian ini siapa? Ya, masuklah berbagai unsur-unsur yang baru. Jadi lapisan-lapisan baru dalam masyarakat itu masuk. Nah, partai pun juga dalam keadaan seperti sekarang ini, hambatan utama adalah masalah dana, pembiayaan. Itu semua partai kok. Pembiayaan. Karena gimana sih mau bikin kaderisasi? Mau fungsi-fungsi partai kan ada 6 tuh. Tapi dalam kenyataannya kan yang jalan cuma 1, pemenangan pemilu. Hanya beberapa partai aja yang bisa melakukan kaderisasi dengan baik. Berarti kalau ada inisiatif untuk membahas undang-undang pendanaan partai, ya saya sangat setuju. Nah, partai itu gini, di berbagai negara ya, ada negara lebih besar daripada korporasi dan
perseorangan dalam membiayai partai. Ada yang seluruhnya 99% oleh negara. Ada yang negara lebih kecil sebenarnya, yang besar korporasi, sama terutama korporasi. Nah di Indonesia ini itu negara tidak terlalu besar membiayai. Betul. Padahal itu bisa dihitung. Misalnya ya kita hitung berapa APBN kita. Kita APBN kita berapa? Ya 3.500 kan. Kemudian biaya partai dihitung ya. Cara ngitungnya sederhana aja. Kita berikan apresiasi kepada rakyat pemilih. Per kepala rakyat pemilih itu kan ada 135 juta. Yeah. Kita kasih angka sampel random aja dulu. Kita hargai 17.000. 17.000 dikali 135 juta. Itu nggak sampai 3% APBN. Kalau sekarang kan APBN juga mengalokasikan kan? Mengalokasi ya, tapi jumlahnya sangat kecil hanya untuk rutin. Berapa, Bro? Nah, tolong dicek di peraturan Menteri Keuangan. Oh, okay. Dulu pernah 1.000 sekian. Pernah 1.000 sekian, kemudian 100 rupiah sekian. Kemudian kembali lagi. Tapi masih tetap itu kurang. Hanya bisa untuk operasional kantor ya. Kantor, biaya pegawai, ya, yang kecil-kecil. Tapi nggak bisa untuk kaderisasi. Kaderisasi susah. Makanya sekarang kan coba wajar. Itu. Jadi implikasinya apa tuh, Prof? Kalau kemudian soal pendanaan partai ini jadi saya melihat justru baik kalau kita mau memperbaiki demokrasi Indonesia seperti yang diinginkan oleh Pak Presiden, saya ingat itu di dalam HUT Partai Golkar di Sentul. Iya, betul. Pak Presiden mengatakan bagaimana kira-kira ya, kurang lebih pernyataan beliau. Saya ingin membangun sistem politik itu yang nggak terlalu mahal biayanya. Betul. Jadi ini kan mahal sekali. Banget. Yang kedua, apakah sistem politik yang ada sekarang ini sudah sesuai dengan cita-cita pendiri negara? Itu kritik beliau, seorang kepala negara dan kepala pemerintahan. Betul. Nah, saya sebagai rakyat biasa, ya, yang kebetulan juga dosen, saya melihat bahwa salah satu entry point untuk memperbaiki sistem politik kita adalah penguatan kelembagaan partai, supaya partai itu punya keuangan yang jelas seperti yang saya katakan tadi, dan harus diaudit oleh akuntan publik, dan harus ada pertanggungjawaban. Kalau tidak pertanggungjawabannya belum beres ya jangan dicairkan itu dana. Sekaligus kader partai juga latihan menggunakan keuangan negara. Betul. Sehingga bertanggung jawab, sehingga partai itu betul-betul dimiliki oleh bersama, bukan oleh kelompok-kelompok tertentu yang punya uang. Nah faktanya kan yang ada sekarang ini kan partai itu dikuasai oleh katakanlah bahasa tanda kutip ya, para pemegang saham. Nah, terus di mana fungsi partai katanya sebagai alat perjuangan rakyat itu? Rekrutmen kader. Nah fungsi partai kan ada 6 tuh, ada agregasi kepentingan, artikulasi kepentingan, sosialisasi politik ya, rekrutmen, kemudian sampai kepada merebut kekuasaan secara demokratis dan konstitusional. Tapi yang jalan yang mana? Yang sekarang kan cuma itu toh. Betul. Yang lainnya nggak jalan, kaderisasi nggak jalan. Gitu. Saya melihat partai sebelah ya, bagus loh kaderisasinya sekarang. Ya, betul. Jadi kalau kaderisasi itu ya artinya kader partai wajib mengikuti. Tapi kalau sekolah, mohon maaf ini sekolah ada di itu adalah yang ikut adalah yang mendaftar, yang mau mendaftar. Mendaftar dan kemudian juga dengan kompensasi pembiayaan kan. Betul. Prof, saya ini ya Mbak Tias, kaderisasi Partai Golkar di masa reformasi dengan masa Orde Baru apa yang membedakannya? Oke. Jadi gini, kalau di masa Orde Baru yang saya juga alami dan bahkan saya sempat menjadi anggota DPR RI periode 97-2002. Sempat ya Prof? Sempat. Hanya sekali ya. Sempat. Itu adalah pertama kaderisasi itu ada penjenjangan. Kemudian materinya itu jelas. Materi kelompok A misalnya itu adalah ideologis. Kelompok B materi pokok, kelompok C pendukung. Ya, jadi ada konsolidasi ideal. Ideal itu kan berarti ideologi. Pancasila. Ya,
Sekarang kan konsolidasi ideal apa coba? Ya. Terus kemudian konsolidasi kader, yaitu diklat kaderisasi. Jadi untuk ikut, misalnya untuk menjadi anggota DPR di era itu, saya ingat betul itu. Oh, itu panjang minimal prosesnya ya. wajib sudah 5 tahun ada di kalangan DPP. Iya. 5 tahun minimal. Nggak bisa tiba-tiba ya pengen muncul. masuk aja kasih daftar KTA terus itu nggak bisa. Iya. Dulu 5 tahun, ya memang partainya kan tidak banyak. Betul. Jadi 5 tahun baru bisa. Betul. Kemudian sudah ikut kader apa? Dilihat lagi. Dilihat lagi CV-nya ya. Oke. Saya waktu itu kebetulan instruktur kader utama. Wah. Gitu loh, keliling Indonesia. Iya. Tinggi ya Nah, jabatan. saya ini sisa-sisa dari lama, generasi tengah ya. Adanya Nah, sebenarnya generasi muda, saya senang banget kalau bisa bicara dengan generasi muda. Meneruskannya ya. Saya sebagai generasi antara, penyambung. Betul. Jangan sampai putus kan gitu. Betul. Ya. Nah, jadi dia ikut kaderisasi. Dia bisa jadi pengurus DPP AMPI misalnya. Itu harus sudah ikut namanya kader utama. Iya. Saya salah satu alumni kader utama. Utama AMPI ya. Ya. Berapa kali itu diadakan. Tapi kalau sekarang kan sudah beda. Iya, beda. Nggak pernah ikut apa-apa juga bisa masuk Bisa lah. masuk. Langsung ketua DPP. Gak punya KTA juga bisa masuk ya? Bisa masuk. Sehari jadi. Kan gitu. Itu perbedaannya. Nah, jadi kaderisasi itu jalan. Tapi setelah reformasi sebenarnya di masa Pak Akbar itu masih jalan. Masih sempat ya. Pak Yusuf Kalla, di Pak RB juga jalan. Nah, setelah era setelah dualisme itu 2014 Abu Rizal. sampai hari ini. Sampai hari ini belum ya. Oke. Jadi 2014 sampai hari ini. Gitu. Memang ada Golkar Institute, itu sangat baik. Iya. Tapi itu kan konsepnya bukan kaderisasi dalam pengertian seperti pendidikan kader seperti penjenjangan dengan materi yang ideologis juga. Iya. Walaupun saya bukan tidak saya respect pastilah dengan pendidikan yang diadakan dengan pendidikan tentang kebijakan publik itu perlu. Ya, betul. Tapi hal-hal ideologis ini juga, karena ideologisnya kan frame. Iya. Kader itu kan berasal dari kata cadre. Cadre itu bahasa Perancis artinya frame, bingkai. Frame, ya. Bingkai itu harus ada. Ya. Gitu. Bingkai harus ada, baru dibentuk dengan ilmu-ilmu lain. Gitu. Iya. Nah, ini yang kurang. Oke, permasalahan yang dihadapi oleh Partai Golkar soal kaderisasi juga kayaknya setelah reformasi itu juga memang sama partai lain juga ya. Ada degradasi Ya, memang. betul. Ada degradasi. Ada satu tadi yang saya tertinggal ya. Ketika saya misalnya waktu itu menjadi anggota DPR, itu nama kami itu pulang balik dari pusat sampai daerah itu bisa 20 kali loh. Untuk menghasilkan sampai 2 kali lipat kursi. Jadi bukan berarti nggak ada seleksi. Iya. Dari jalur A, jalur B. Betul. Di provinsi clear nggak? Di kabupaten dicek bagaimana. Nanti di pusatnya juga begitu. Clear nggak nih kalau dari A, dari B? Background Ideologinya gimana? checkingnya bagus Di loh. cross-check kan? Jadi Keren. ada proses talent scouting yang memang Oke. berjalan. Wow. Sehingga menjadi anggota DPR itu adalah betul-betul Pride-nya bukan gitu hanya ya. terpilih tapi siap menjadi dan memfungsikan diri. Yes. Kalau sekarang kadang-kadang kan mohon maaf ya, Ya. banyak yang terpilih Nggak tahu juga bisa tapi mau apa. belum tentu siap menjadi untuk berfungsi secara maksimal. Yes. Itu kan menjadi kritik banyak orang. Banget, ya. Jadi sebenarnya apa strategi Golkar untuk pemilih anak-anak muda nih, Prof? Ya, Kan banyak Gen Z. Yang nih. pertama, Golkar tidak boleh segan-segan untuk turun, Ya. turun ke lapangan seperti yang dilakukan Pak Ketum kita ini, Pak Bahlil kan Pak sudah Bahlil. luar biasa ya, di tengah-tengah situasi yang begitu banyak beban tugas beliau kan, Ya. tapi beliau tuh Turun, setiap ya. musda tuh beliau datang, Hadir ya. hadir, Ya. dan ini penting. Ya, musda. Setiap musda itu pasti datang, hadir langsung di situ. Nah, itu juga satu menyemangati kan. Yang kedua, juga tidak usah segan-segan mendatangi senior-senior lama, Oke. karena masih banyak senior-senior lama itu yang sebetulnya loyal. Betul. Tapi kadang-kadang mereka mengeluh, Maaf. gimana sih adik-adik Nggak ada sekarang itu nggak perhatian, datangi kami ini. Akhirnya mereka keluar milih yang lainnya. Ya. Lu hanya kepingin didatengin. Iya, Nah, benar. Bung Bahlil ini menghimpun. Ya, kita kan Balitbang juga memberikan saran itu. Iya. Jadi menghimpun senior-senior lama sebelum Munas beliau ketemu dengan senior-senior lama.
Gitu. Gitu. Kemudian yang generasi baru juga menurut saya ya, kalau boleh Golkar tidak usah sungkan-sungkan untuk berdialog dengan mahasiswa. Undang mahasiswa. Mahasiswa datang ke DPP, dialog, nanti bentuk forum komunikasi mahasiswa dari semua kelompok Cipayung ataupun yang tidak kelompok Cipayung pun juga bisa. Sehingga nanti dibentuk namanya satu forum komunikasi mahasiswa karya kekaryaan. Prof, kan begitu. Ini sebelum kita nutup podcast ya, Pak. Jadi kalau Prof Ganjar harus merangkum satu kalimat tentang ideologis Partai Golkar 5 tahun ke depan, kira-kira satu kalimat itu apa, Prof? Satu kalimat. Satu kalimat aja, Prof. Kembalilah kepada jati diri Golkar. Dari situ dirumuskan langkah-langkah tindak lanjut supaya dia menjadi satu organisasi yang kuat. Jangan sampai tadi kuat narasinya kosong. Tuh tadi kritik itu. Itu aja yang terpenting. Jati dirinya apa? Ya, jangan segan-segan bidang ideologi mempelajari itu. Iya. Saya pun kalau diminta menjadi transformasi ilmu, siap. Ya, dengan senang hati. Sebelum mengakhiri podcast ini, Prof, masih ada beberapa pertanyaan saya lagi yang masih menggelitik gitu kan. Pemilu 2024 kemarin kan banyak orang menilai sebagai pemilu paling brutal, begitu ya, pemilu paling brutal. Nah, bagaimana kesiapan Partai Golkar untuk 2029 nih, Prof? Dengan permasalahan soal pendanaan, dengan persoalan kaderisasi yang memang belum fokus dan yang lain-lain. Baik. Itu ya. Jadi yang pertama itu semua ya saya kira ya, bukan hanya Golkar, itu adalah membangun pelembagaan partai yang sehat, termasuk keuangannya. Betul. Jadi keuangan itu harus transparan. Saya pernah nyampaikan ini di BRIN. Tentang di BRIN saya sampaikan. Ada teori-teori pelembagaan partai politik kan. Saya sampaikan. Masalah besar adalah keuangan partai. Betul. Saya sampaikan gagasan tadi. Mereka para ahli di BRIN jawab begini, Bung Ganjar, mohon maaf katanya. Itu bagus sekali idenya. Kami pun setuju. Tapi yang nggak setuju biasanya teman-temannya Bung Ganjar. Yang nggak setuju. Benar. Saya mikir apa ini? Kadang-kadang kan kalau area abu-abu tuh lebih menyenangkan bagi pihak-pihak tertentu ya. Ya, lebih menyenangkan kalau abu-abu. Kalau transparan kan jadi terukur. Keluar dari comfort zone. Iya, gitu. Nah, itu pelembagaan. Jadi Golkar juga pelembagaannya harus diperbaiki. Kuat ya. Konsisten kepada anggaran dasar anggaran rumah tangga. Rangkap jabatan juga, yang nggak usah lah rangkap jabatan. Manusia di Indonesia banyak. Ya, kenapa ada rangkap jabatan? Itu salah satunya yang gampangnya lah. Akhirnya ada ini nggak sih, pergi kabur aja dulu dari Indonesia kan? Itu jangan sampai begitu. Jadi dibuat itu ya pelembagaan partai. Nah persiapannya ya nggak ada lain, sekarang turun ke daerah. Nah, saya tanya nih, saya baru dari Tegal. Saya memimpin pengabdian mahasiswa. Saya bicara di depan mahasiswa. Bukan hanya mahasiswa, ibu-ibu PKK. Wow. Ya, di namanya Desa Lembah Sari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Wah, saya memaparkan dengan bahasa rakyat. Saya walaupun guru besar, tapi kalau sudah turun itu saya bahasa rakyat ya. Saya tanya, Bu, Ibu pernah nggak didatangin anggota DPR? Ada nggak anggota DPR datang? Jawabnya nggak pernah. Kabupaten padahal ya? Kabupaten padahal. Itu di desa. Itu. Jadi artinya apa? Kurang begitu nyambung antara wakil dengan terwakil. Tidak menjembatani. Iya, tidak menjembatani. Dan ada hal yang lucu-lucu dalam sistem pemilu tadi yang katanya ugal-ugalan itu. Ya, adalah banyaklah caleg-caleg yang turunnya kurang. Ya. Gambarnya nggak ada bahkan gitu ya. Tapi suaranya berudak gitu loh. Iya. Ini kan susah dibuktikan. Tapi secara fenomena kan bisa dilihat. Nah itu bagaimana? Nah itu berarti kan itulah yang dimaksud ugal-ugalan tadi. Ya. Jadi saya nggak mau ngomong orang kan nggak boleh. Iya. Jadi pemilu 2029 tuh banyak orang menyatakan ya perlu kesiapan logistik yang ini, Prof, kalau mau dapat kursi. Iya, kursi.
kalau sistemnya masih seperti ini. Masih seperti ini. Tapi kalau ada perubahan, perbaikan, Mungkin saya ada kira sedikit untuk harapan memperbaiki semua ini tadi dimulai partai, kemudian perbaikan sistem pemilunya. Pemilunya. Supaya sistem pemilu ini melahirkan tokoh-tokoh yang bukan hanya sekedar punya uang banyak itu ya, tapi juga punya kompetensi yang cakap gitu ya. Oke. Di dalam bidangnya. Prof, gitu. sebagai penutup Prof Ganjar, Kalau kurang uang nggak bisa kepilih, itu masalahnya. sebagai penutup ya Prof Ganjar untuk mengakhiri podcast ini, saya ingin Prof Ganjar menyampaikan soal closing statement terkait tema yang kita bahas, Prof Ganjar, terkait akar ideologi Partai Golkar dan juga sikap pragmatisme Partai Golkar. Nah, itu barangkali sebagai closing statementnya. Pertama saya komentari, pragmatis itu bagus. Pragmatis. Betul. Jadi artinya kita menyesuaikan, tapi tidak meninggalkan prinsip dasar. Yang tidak boleh itu pragmatisme. Karena pragmatisme itu akhirnya semuanya serba transaksi. Transaksional. Nah, transaksional itu ya berupa ya NPWP. Nomor piro, wani piro. Gitu ya. Menarik. NPWP. Nah, jangan sampai demokrasi ini menjadi demokrasi NPWP. Nomor piro, wani piro. Nomor piro, wani piro. Nah, gitu. Kan jadi nggak sehat. Sehingga dalam pemilu ini kita tidak melihat adanya gagasan-gagasan. Yang ada itu adalah ini dapilnya segini, suaranya segini, udah. Gitu. Dalam pemilu Orde Baru dulu masih banyak gagasan loh. Jangan salah. Walaupun katanya monolitik. Nah, closing statementnya itu adalah ya pertama perbaiki sistem kepartaian, kedua perbaiki sistem pemilu, insya Allah akan melahirkan satu sistem politik yang lebih responsif dan representatif serta berkeadaban. Dan Partai Golkar akan mengawal itu dan semua. Partai Golkar saya rasa dan saya yakin ya, bukan rasa lagi, saya yakin, apalagi saya sebagai bagian Balitbang, kita mendapat dalam tanda kutip tugas khusus untuk memikirkan itu. Semoga diskusi ini bisa membuka wawasan dan menciptakan diskusi-diskusi sehat ya. Wah, luar biasa karena tadi kita dapat penjelasan dari Prof Ganjar sejarah Partai Golkar, suatu perspektif yang baru begitu kan buat kami begitu. Mudah-mudahan juga buat pemirsa sampai permasalahan terkini di 2024 sampai nanti 2029. Saya kira terima kasih banyak Prof Ganjar atas uraiannya. Para pemirsa podcast Bringing Talks, demikian apa yang disampaikan oleh Prof Ganjar dan kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Prof Ganjar. Terima kasih Prof.